Sistem pembayaran digital mengubah cara kita pakai uang setiap hari. Coba deh, bayangin. Kita nggak perlu lagi bawa dompet tebal isi uang tunai. Kita bisa bayar hampir apa saja pakai HP kita. Perubahan ini bukan cuma soal gampang. Ini perubahan besar dalam cara jual beli. Transaksi jadi lebih cepat, gampang, dan seringnya lebih aman. Usaha bisa dapat lebih banyak pelanggan. Pelanggan jadi punya lebih banyak pilihan dan kendali. Perubahan ini terjadi di seluruh dunia, menyentuh semua bagian hidup ekonomi kita. Pentingnya sistem ini akan makin besar di tahun-tahun mendatang, seiring teknologi terus berkembang dan makin masuk ke kegiatan kita sehari-hari. Peralihan dari uang fisik ke uang digital makin cepat. Dompet digital atau e-wallet itu inti dari perubahan besar ini. Dompet digital ini seperti wadah online buat info pembayaran kita, nyimpan versi digital kartu kredit, kartu debit, bahkan kartu langganan. Artinya, HP kamu jadi alat utama buat belanja, kirim uang ke teman, atau bayar tagihan. Perubahan ini bikin urusan uang sehari-hari jadi gampang buat jutaan orang di dunia. Ini menghilangkan ribetnya urusan bank dan cara bayar yang lama. Gampangnya bayar cuma dengan sentuh HP, makin jadi hal biasa, bukan lagi istimewa. Kode QR jadi alat bantu yang hebat dan populer buat sistem pembayaran digital ini. QR, singkatan dari Quick Response, itu kode kotak-kotak yang bisa dipindai yang sekarang ada di mana-mana. Kode ini kasih cara yang gampang banget buat mulai bayar. Pelanggan tinggal pindai kode QR toko pakai kamera HP-nya. Atau, toko bisa pindai kode QR yang ada di HP pelanggan. Ini bikin nggak perlu lagi mesin gesek kartu yang mahal, apalagi buat usaha kecil. Ini bikin pembayaran digital bisa dipakai lebih banyak toko dan orang, jadi semua bisa ikut merasakan manfaatnya. Masa depan pembayaran pasti digital. Makin banyak orang pakai dompet digital dan bayar pakai kode QR. Mereka lebih suka karena cepat, aman, dan gampang pakainya. Buat usaha, ikutin tren ini bukan pilihan lagi, tapi penting buat bertahan dan berkembang. Pelanggan maunya bisa bayar digital di mana aja mereka pergi. Perusahaan yang nggak sediain cara bayar gampang ini bisa kalah saing sama yang lebih ngerti maunya pelanggan zaman sekarang. Gelombang digital ini mengubah cara jual beli, dan ngerti cara bikin dan pakai sistem ini itu kuncinya. Intinya, sistem dompet digital itu dirancang jadi tempat digital yang aman buat pengguna simpan uang atau info bayar mereka. Bayangin aja kayak dompet biasa, tapi adanya di dalam HP atau komputer. Ini bikin pengguna gampang melakukan transaksi elektronik, misalnya bayar barang dan jasa online, di toko atau kirim uang ke pengguna lain. Sistemnya harus bisa ngatur akun pengguna, ngecek saldo dan proses transaksi dengan benar dan cepat. Tujuannya biar urusan uang jadi lancar dan gampang dimengerti buat semua orang, dari pengguna biasa sampai toko besar. Intinya, bikin pengalaman yang lancar. Struktur sistemnya biasanya ada 3 bagian utama yang kerja bareng. Pertama, ada aplikasi pengguna. Ini aplikasi di HP pelanggan yang mereka pakai buat ngatur uang, lihat riwayat transaksi, dan bayar. Kedua, ada aplikasi atau portal buat toko. Ini bikin usaha bisa bikin kode QR, terima pembayaran, dan pantau penjualan mereka. Terakhir, dan yang paling penting, ada sistem server pusat. Infrastruktur di belakang layar ini otaknya sistem. Dia yang ngurusin verifikasi pengguna, proses transaksi, simpan data, dan komunikasi antar semua bagian, biar semuanya jalan lancar dan aman. Pembayaran kode QR nyambung banget sama struktur ini. Waktu pengguna mau bayar, aplikasinya bisa bikin kode QR khusus buat dipindai toko, atau bisa pindai kode QR dari toko. Kode QR ini isinya info transaksi yang penting, kayak identitas toko dan kadang jumlahnya. Aplikasi kirim info ini ke server pusat, buat dicek dan diproses. Server lalu konfirmasi transaksi, perbarui saldo pengguna dan toko, terus kirim konfirmasi balik ke keduanya. Semua proses ini cuma butuh beberapa detik, jadi efisien banget buat belanja sehari-hari. Teknologi di balik sistem kayak gini ada beberapa bagian penting. Database yang kuat itu penting buat nyimpan profil pengguna, catatan transaksi, dan info toko dengan aman. Yang populer misalnya PostgreSQL atau MySQL. Antarmuka pemrograman aplikasi atau API, itu penting banget biar aplikasi pengguna, aplikasi toko, dan server pusat bisa ngobrol dengan baik satu sama lain, dan sama layanan lain kayak bank. Bahasa pemrograman kayak Java, Python, atau Node.js sering dipakai buat bikin bagian servernya. Platform cloud kayak Amazon Web Services atau Microsoft Azure
nyediain tempat yang bisa disesuaikan buat jalanin sistemnya, dan nanganin banyak pengguna. Sebelum nulis satu baris kode pun, ngertiin soal hukum dan aturan itu penting banget. Bikin dompet digital atau sistem pembayaran itu artinya kamu ngurusin uang orang. Bidang ini banyak aturannya di banyak negara. Kamu mungkin perlu izin khusus, kayak izin uang elektronik atau izin lembaga pembayaran. Kamu juga harus patuh sama aturan anti pencucian uang, AML, dan kenali pelangganmu, KYC. Aturan ini ada buat cegah kejahatan keuangan dan lindungi konsumen. Kalau nggak patuh, bisa kena hukuman berat, dan orang jadi nggak percaya. Jadi konsultasi hukum dari awal itu penting. Setelah urusan hukum beres, baru deh mulai tahap pembuatan teknisnya. Ini termasuk bikin berbagai bagian dari sistemnya. Butuh developer jago buat bikin aplikasi HP buat pengguna, baik buat iOS maupun Android. Mereka juga bakal bikin aplikasi atau portal web buat toko. Bersamaan, tim lain fokus bikin sistem server di belakangnya. Ini termasuk nyiapin database, bikin API buat komunikasi, dan nerapin logika utama buat proses transaksi dan ngatur akun. Tes yang ketat di setiap tahap pembuatan itu penting buat mastiin semuanya berfungsi baik dan bisa diandelin sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Keamanan harus jadi perhatian utama selama proses pembuatan dan seterusnya. Sistem pembayaran digital itu sasaran empuk buat penipu dan peretas. Makanya, pasang banyak lapisan keamanan itu wajib, nggak bisa ditawar. Ini termasuk pakai enkripsi yang kuat buat semua data penting, baik pas disimpan maupun pas dikirim. Cara masuk yang aman, kayak autentikasi multifaktor, harus dipakai buat akun pengguna. Pemeriksaan keamanan rutin dan tes penyusupan oleh ahli dari luar itu penting buat nemuin dan perbaiki celah keamanan sebelum dimanfaatin orang jahat. Biar pengguna percaya, kita harus nunjukin kalau kita serius soal keamanan. Terakhir, setelah lama dibuat dan dites, kamu butuh rencana buat ngeluncurin dompet digitalmu. Ini termasuk tahap pra-peluncuran dengan tes beta, mungkin sama sekelompok kecil pengguna, buat dapat masukan dan perbaiki masalah kecil terakhir. Strategi pemasaran dan komunikasi itu penting buat kasih tahu calon pengguna dan toko soal layanan barumu dan manfaatnya. Kamu harus jelasin dengan gamblang cara kerjanya, dan kenapa mereka harus pakai. Yang nggak kalah penting, siapin sistem layanan pelanggan yang bisa diandelin. Pengguna pasti bakal ada pertanyaan atau masalah, dan kasih bantuan cepat dan berguna itu kunci biar mereka tetap pakai dan punya nama baik di pasaran. Ada beberapa cara umum dompet digital dan sistem pembayaran QR bisa dapat uang. Salah satu cara utama itu lewat biaya transaksi. Toko bisa dikenain sedikit persenan atau biaya tetap buat setiap pembayaran yang berhasil lewat sistem. Cara lain, nawarin layanan tambahan ke pengguna atau usaha dengan biaya langganan. Misalnya, analisis canggih buat toko, atau fitur khusus buat pengguna kayak bayar tagihan atau kirim uang ke luar negeri. Kerjasama dengan usaha lain kayak nawarin program loyalitas bareng atau layanan merek gabungan, juga bisa jadi sumber uang baru dan nambah pengguna. Perkiraan biaya bikin sistem dompet digital bisa beda-beda banget, tergantung serumit apa fiturnya dan di mana dibuatnya. Biaya utamanya termasuk gaji buat developer, desainer, dan manajer proyek yang ahli. Biaya buat server, database, dan layanan cloud juga perlu dihitung. Konsultasi hukum dan kepatuhan bakal jadi investasi besar di awal. Biaya pemasaran dan peluncuran juga penting buat narik pengguna awal. Sistem yang sederhana mungkin mulai dari beberapa ratus ribu dolar, sementara platform yang lebih canggih dengan banyak fitur bisa sampai jutaan dolar. Perencanaan dan anggaran yang matang itu penting banget. Coba kita lihat contoh startup fiksi, PayQuick, buat gambarin cerita sukses. PayQuick awalnya fokus melayani usaha kecil lokal dan pedagang kaki lima, yang sering nggak terlayani bank biasa. Mereka nawarin sistem pembayaran kode QR yang simple banget dengan biaya daftar yang murah. Aplikasi pengguna mereka gampang banget dipakai, bahkan buat orang yang nggak terlalu ngerti teknologi. Dengan kasih dukungan bahasa lokal yang bagus dan aktif deketin komunitas toko, PayQuick cepat dikenal. Mereka mentingin keamanan dan keandalan, jadi orang percaya. Pas pengguna makin banyak, mereka pelan-pelan nambah fitur baru kayak bayar tagihan dan isi pulsa. Jadi makin banyak yang pakai, dan makin banyak pemasukan. Jadi, buat rangkum langkah-langkah penting bikin dompet digital yang sukses. Mulai dengan pahami dulu,
siapa target pasarmu, dan apa kebutuhan mereka. Urus semua syarat hukum dan aturan dengan tuntas sebelum mulai bikin. Fokus bikin sistem yang simple, aman, dan gampang dipakai. Jangan coba bikin semuanya sekaligus. Mulai dari fitur inti dulu, terus kembangin berdasarkan masukan pengguna. Investasi di keamanan yang kuat buat lindungi pengguna dan bangun kepercayaan. Terakhir, bikin strategi cari uang yang cerdas dan rencana pemasaran yang mantap buat dapetin dan pertahanin pengguna. Dunia pembayaran digital ini saingannya ketat, tapi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, pemain baru masih bisa sukses besar.